Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekerja mencari rezeki yang halal dan baik itu wajib bagi setiap muslim. Sebab rezeki yang halal dapat mengantarkan orang itu semakin dekat kepada Allah. Rezeki yang halal itu dapat menjadikan seseorang mustajab doanya. Karena tubuhnya itu bersih dan tidak tercampur dengan barang-barang syubhat, barang haram. Karena sejatinya segala sesuatu yang diperoleh dengan cara haram akan menghalangi dirinya dari cahaya Allah. Akan sulit baginya untuk mau rukuk dan sujud, sehingga orang tersebut akan semakin jauh meninggalkan Allah, terjerembab dalam keburukan. Wahai sekalian umat manusia, makanlah olehmu sebagian rezeki yang ada di muka bumi yang halal dan baik. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, doakan kepada Allah supaya Allah menjadikan saya orang yang mustajab doanya. Lalu Nabi menjawab, Wahai Sa'ad, upayakanlah yang halal makananmu, maka engkau akan menjadi orang yang diijabahi doanya. Dan demi Allah yang mana diri Nabi Muhammad ada pada kekuasaannya, sungguh ada seorang hamba yang memasukkan sesuap nasi yang haram dalam perutnya. Dia tidak terima amal ibadah selama 40 hari. Dan hamba yang tumbuh dagingnya dari barang haram, maka neraka lebih layak bagi orang itu. Hadits riwayat Tabrani. Banyak orang yang keluar untuk mencari rezeki. Di perkotaan banyak orang yang melakukan berbagai hal guna mendapatkan rezeki, seperti bekerja di kantoran, menjadi pengusaha, bahkan sampai menjadi segala sesuatu yang dikerjakan. Allah berfirman, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Dijelaskan mengenai tafsir kitab ini bahwa terdapat beberapa tanda hidup bahagia. Pertama adalah rezeki yang halal. Rezeki yang halal membuat hidup menjadi bahagia dan berkah. Segala urusan menjadi mudah, keluarga penuh sakinah, mawaddah dan rahmah, putra-putrinya soleh dan solehah, jiwa raga semangat untuk ibadah, harta melimpah ruah, bisa digunakan untuk haji dan umroh ke Mekah, bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Rezeki yang halal menjadi pertanda seseorang hidup bahagia di dunia ini. Rezeki yang halal merupakan tanda hidup bahagia. Yang kedua adalah qanaah, ridho dengan pemberian Allah. Seorang yang memiliki uang, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah ruah, namun tidak memiliki sifat qanaah, ia akan selalu kurang, serakah, rakus, dan tentunya hidupnya tidak bahagia. Rezeki yang berarti segala sesuatu yang diterima atau didapatkan yang menghadirkan rasa bahagia. Sumber utamanya tentu dari Allah Ta'ala, sang pemberi rezeki, Ar-Razzaq, walaupun melalui perantaraan yang lain. Allah telah menjamin rezeki setiap makhluknya sehingga ajal datang menjemput yang bersangkutan. Rezeki terbagi menjadi dua macam, yaitu rezeki yang berbentuk materi dan imateri. Rezeki yang berbentuk materi terdiri dari benda atau barang, bisa jadi benda mati atau makhluk hidup. Misalnya lahirnya seorang anak merupakan rezeki bagi orang tuanya. Anak merupakan rezeki, bentuknya makhluk hidup dan patut untuk disyukuri. Seseorang bisa memberi sepeda baru, itu juga merupakan rezeki. Sepeda itu benda mati dan ia bagian dari rezeki. Sedangkan rezeki yang berbentuk imaterial adalah rasa dan perasaan, bersifat abstrak, tidak nampak wujudnya, tetapi bisa kelihatan efek dari rasa itu. Rasa senang, aman, nyaman, tentram, bahagia, dan sejenisnya itu bagian dari rezeki.
Tampakkah rasa bahagia itu? Tidak. Namun indikator kebahagiaan itu akan terlihat jelas, minimal di raut wajah dan tepi bibirnya. Bukankah orang yang sedang bahagia, hatinya gampang tersenyum? Rezeki yang halal adalah rezeki yang boleh untuk dinikmati, dengan syarat saat rezeki itu dan cara mendapatkannya benar menurut agama dan legal menurut hukum. Benar dan legal ini disebut dengan halal. Misalnya, ayam yang sudah dimasak itu halal, bisa berubah menjadi haram kalau cara mendapatkannya dengan mencuri. Perbuatan mencuri itu haram, sehingga daging ayam yang halal zatnya itu haram untuk dimakan. Berbeda dengan rezeki yang baik, thayyib, sering diartikan dengan baik. Maksudnya rezeki itu baik untuk dikonsumsi oleh tubuh kita. Juga berbeda dengan thayyib juga berarti tidak mendatangkan mudarat apapun. Misalnya seseorang yang memakan udang, lalu ia katal-katal karena udang itu, berarti udang itu tidak thayyib untuk ia konsumsi. Walaupun udang itu halal zatnya, halal cara mendapatkannya, tetapi tidak baik untuk dirinya. Bagaimana dengan kita? Ya, mari kita nikmati rezeki yang halal dan baik. Biasanya seorang yang memiliki iman kepada Allah Ta'ala, imannya benar dan jujur, bukan sekadar pemanis kata dan penghias bibir. Iman itu akan membimbingnya dalam mencari rezeki yang halal. Bahkan tidak perlu disebutkan lagi kata halalnya, imannya otomatis membimbingnya dalam memilah dan memilih yang halal. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah." Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Allah memilih kalimat makanlah di antara rezeki yang baik-baik tanpa disebutkan lagi kata halal. Jadi kalau ada orang yang mengaku beriman, tetapi masih suka mengambil yang bukan miliknya, misalnya suap, korupsi, maling, memainkan timbangan, jual beli jabatan dan sejenisnya, berarti imannya bermasalah. Ada yang tidak beres dengan keimanannya. Perlu dipertanyakan dengan serius, imannya itu aslikah atau hoax? Untuk itu manusia secara umum, baik yang ragu-ragu dengan imannya, iman yang belum stabil atau hampir-hampir beriman, Allah Ta'ala memilih diksi yang berbeda. Dengan jelas dan tegas disebutkan kata halal dalam mencari rezeki tersebut. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Mari kita berikhtiar semaksimal mungkin, lalu sempurnakanlah dengan doa kepada Allah Ta'ala agar kita terhindar dari hal-hal yang haram, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Daging yang tumbuh dari yang haram, tempat kembali yang patut baginya adalah neraka. Sebanyak apapun sedekah yang dikeluarkan, demikian juga dengan zakat, wakaf, dan lainnya, tidak akan bisa menghalalkan harta haram. Bagaimana mungkin menyuci pakaian dengan air najis? Tampak kasat mata bersih, barangkali, tapi hakikatnya tetaplah ia najis. Ya Allah, berilah kami kecukupan dengan rezeki yang halal sehingga tidak memerlukan yang haram. Dan berilah kami kekayaan dengan karunia-Mu sehingga tidak memerlukan bantuan orang selain diri-Mu. Biasanya orang akan bekerja setiap hari untuk mendapatkan rezeki. Bekerja dengan semangat hingga terkadang sampai lupa akan kesehatan diri sendiri. Hal itu mereka lakukan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk beribadah kepada Allah.
Rezeki yang baik dan disukai Allah ialah rezeki yang didapat dengan cara yang halal dan sesuai dengan ajaran Allah. Kemudian dipergunakan untuk hal baik juga. Selain halal, rezeki juga harus berkah. Berkahnya itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Ad-Dailami disebutkan bahwa sungguh Allah amat senang menyaksikan hambanya kelelahan berusaha payah di dalam mencari rezeki yang halal. Selain bekerja keras dalam mencari rezeki, kesehatannya juga harus diseimbang dalam mencari rezeki. Dengan menjaga kesehatan tubuh akan sehat dan pekerjaan pun berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan. Hal lain yang harus dihindari dalam memperoleh rezeki yang halal dan berkah ialah menjauhi semua perkara haram dan tidak lupa menjauhi dari perbuatan dosa. Sebab penyebab terhambatnya sebuah rezeki ialah karena perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah.